Shalom, selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Yuk kita simak panduan ibadah sekolah minggu online di pagi ini. 1. Siapkan hati dan pikiran. 2. Berpakaian rapi dan sopan. 3. Siapkan Alkitab dan persembahan. 4. Saat beribadah tidak boleh makan dan tidak boleh bermain game, tetapi fokus pada ibadah. 5. Ikuti arahan dari kakak-kakak pengasuh. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam video streaming kita. Pagi hari ini kakak-kakak pengasuh melakukan tag video sekolah Minggu kita di Stadion Lukas NMB. Untuk itu terimalah salam dari kami. Shalom. Kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik akan menjawab dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kakak tanya, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Musik kakak. Masuk ke dalam doa pembukaan, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh adik Hara Zakihia dari Rayon Eden. Kepada adik dipersilahkan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami di sekolah minggu sampai selesai. Nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk itu kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi 3 buah lagu secara berturut-turut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Lagu yang pertama Happy Ya Ya, Happy Ya Ye Ye. Yang kedua Sungai Sukacitamu. Dan lagu yang ketiga Hati yang Gembira. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Musik. Setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang
Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dan kita bernyanyi bersama-sama Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, dan yang akan membawakan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini adalah Kakak Pendeta Teti. Kepada Kakak kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari kita akan mendengarkan Tuhan dan pembacaan Alkitab yang terpilih bagi kita terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru dari Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dari Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka sahabat kita akan menolong kita untuk memimpin dalam doa. Kakak Pendeta silakan kepada adik Yohana Padua dari Rayon Galilea untuk membawakan kita dalam doa. Kepada adik disilakan. Mari teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mulai. Ya Tuhan, kiranya saat ini kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Berilah roh-Mu agar kami dapat membaca dan melakukan firman-Mu. Inilah doa kami, haleluya, amin. Terima kasih adik Yohana, Tuhan Yesus memberkati. Dan pembacaan Alkitab di saat ini akan dibacakan oleh sahabat kita, yaitu Diana Pati dari Rayon Yeriko. Kepada adik Diana disilahkan. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 dengan perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjarakan maupun pada waktu aku membela dan memenuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan bercatat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terima kasih. Terima kasih adik Diana, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kakak Pendeta sampaikan salam persekutuan kita, Shalom. Tema yang terpilih bagi kita untuk kita renungkan hari ini dalam ibadah Minggu Advent yang kedua diberi judul Doa Bagi Sesama. Sekali lagi, doa bagi sesama. Kakak Pendeta mau tanya nih untuk adik-adik semuanya dari Rayon Efrata sampai dengan Rayon Maranatha yang mengikuti ibadah streaming saat ini. Siapa yang tadi pagi bangun langsung berdoa? Ayo jawab dengan jujur. Atau jangan-jangan
Ketika kita bangun pagi, kita cepat-cepat buka HP kita lihat games offline atau online, atau kita buru-buru juga kemudian buka YouTube kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita berdoa dan juga baca Alkitab. Adik-adik juga harus tahu bahwa doa itu bagi kita orang Kristen adalah nafas hidup. Jadi kalau misalnya kita tidak berdoa, maka iman kita juga tidak bertumbuh. Jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh, kita harus baca Alkitab tiap-tiap hari. Menariknya juga, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak berdoa untuk kita punya diri sendiri. Kita tidak berdoa untuk kita punya keluarga saja, tapi kita harus berdoa bagi sesama kita. Nah, pembacaan Alkitab di pagi hari ini juga berbicara tentang doa, ya. Jadi bagian yang kakak pendeta pilih teristimewa pada ayatnya yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, jadi Rasul Paulus ini selalu berdoa untuk jemaat di Filipi tiap-tiap hari. Tahukah kalian bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang pertama kali dibangun atau dibentuk oleh Rasul Paulus. Nah, rupanya ada beberapa peristiwa yang membuat sampai Rasul Paulus datang ke Filipi waktu itu. Salah satunya adalah ketika Rasul Paulus mendengarkan ada satu orang dari Makedonia yang berteriak-teriak meminta tolong kepada Rasul Paulus dan juga kawan-kawan. Jadi Rasul Paulus dan kawan-kawan kemudian menyeberang ke Makedonia dan seterusnya ke Filipi untuk membangun Kristen di sana. Nah, ketika Rasul Paulus juga ada di Filipi, adik-adik, Rasul Paulus juga mengalami berbagai pengalaman. Misalnya seperti apa? Rasul Paulus pernah dipenjarakan waktu itu oleh karena apa? Oleh karena dia mengusir roh tenung atau roh peramal dari seorang muda. Rasul Paulus juga mengalami aniaya, tapi Rasul Paulus tetap berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Nah, ketika Rasul Paulus telah keluar dari jemaat Filipi waktu itu, Rasul Paulus mendengarkan bahwa jemaat Filipi itu rupanya bertumbuh, ya. Jadi mereka bertumbuh dalam iman, mereka hidup dalam kebersamaan, dalam persekutuan seorang akan yang lain. Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya itu rupanya berakar pada doa. Sekali lagi, kekuatannya berakar pada doa. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi juga berdoa bagi Rasul Paulus dan pelayanan mereka waktu itu. Itu artinya pelayanan yang kita lakukan itu harus kemudian berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Salah satunya adalah ketika kita mengingat mereka dalam doa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar betapa pentingnya doa dalam hidup orang percaya, terutama juga bagi pertumbuhan anak-anak sekolah minggu. Pasti gak adik-adik di rumah akan bilang, tapi kakak pendeta, saya bingung bagaimana cara saya memulai dalam doa. Nah, pagi hari ini kakak pendeta akan menolong adik-adik supaya kita belajar terkait dengan 5 jari berdoa. Sekali lagi, 5 jari berdoa. Nah, yang pertama kita akan belajar sama-sama yaitu jari jempol, ya. Jari jempol itu artinya kita berdoa untuk orang-orang yang terdekat untuk kita. Misalnya, kita berdoa untuk kita punya bapak, mama, kakak adik, bahkan juga sahabat-sahabat kita. Sedangkan yang kedua itu adalah jari telunjuk. Jari telunjuk itu kan biasanya kita pakai untuk menunjuk. Jadi kita berdoa untuk orang-orang yang biasanya kasih petunjuk untuk kita dan juga kasih nasihat untuk kita. Misalnya kita berdoa untuk guru-guru kita di sekolah, kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kita berdoa untuk pendeta, kita berdoa untuk tenaga medis, kita berdoa untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang menjaga keamanan kita. Nah, yang ketiga itu adalah jari tengah. Jari tengah itu artinya kita berdoa bagi orang-orang yang berwenang. Misalnya, kita berdoa untuk presiden kita berdoa untuk gubernur kita berdoa untuk bapak bupati kita, bahkan orang-orang yang memimpin kita. Nah, yang keempat itu adalah jari manis. Jari manis itu artinya kita berdoa untuk orang-orang yang lemah.
Nah, sebenarnya ada filosofinya sampai jari manis itu disebut sebagai jari yang lemah, ya. Tapi nanti di kesempatan yang lain akan kakak pendeta jelaskan. Nah, untuk jari yang lemah ini itu artinya kita berdoa untuk orang-orang yang lemah. Misalnya, kita ingat teman-teman kita yang lagi sakit, kita doakan. Kita ingat saudara-saudara kita yang mengalami bencana, kita doakan. Kita ingat juga saudara-saudara kita, anak-anak yang menjadi korban dari situasi peperangan. Ya, jadi kita berdoa bagi mereka tiap-tiap hari. Yang kelima, yaitu jari kelingking kita. Jari kelingking itu adalah jari yang paling kecil. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk kita punya sekolah, kita berdoa untuk kita punya cita-cita ke depan. Mohon supaya Tuhan memberkati. Nah, bagian ini adalah bagian untuk kakak-kakak yang sudah agak besar dan sudah sangat lincah untuk berdoa. Untuk adik-adik yang masih kecil sekali, tidak apa-apa. Bangun pagi hanya bilang terima kasih Tuhan untuk nafas, untuk saya punya keluarga yang diberkati Tuhan. Tolong lindungi saya hari ini, itu sudah cukup. Nah, adik-adik, jadi sekaligus tugas yang kakak pendeta kasih untuk adik-adik adalah adik-adik di rumah menggambarkan 5 jari berdoa. Jadi kalian taruh tangan kalian, entah itu di kertas hasturo atau kalian taruh di kertas manila, gambar jari kalian, dan kemudian kalian beri judulnya di situ. Jari telunjuk untuk siapa, jari jempol untuk siapa, maksudnya kakak pendeta, jari telunjuk untuk siapa, tengah untuk siapa, manis, dan yang terakhir kelingking untuk siapa. Mari semuanya kita belajar berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berdoa juga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena Tuhan telah izinkan kami semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di dalam Jemaat Martin Luther Sentani. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan tolong kami supaya kami berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga bagi semua orang yang ada di sekeliling kami, tapi juga bagi semua orang yang memang harus kami doakan. Terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk kakak dan adik yang Tuhan beri bagi kami. Kami berdoa juga saat ini untuk guru-guru sekolah minggu kami yang selalu berusaha dengan kreativitas, dengan hikmat. Biarlah Tuhan memberkati terus guru-guru sekolah minggu kami supaya mereka tetap setia dan tabah untuk melayani kami semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga telah memberikan persembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus memberkatinya. Kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan dalam 1 minggu kerja yang baru. Mohon Tuhan jaga, pimpin, sertai kami semua, orang tua kami, teman-teman kami, jemaat kami, bangsa kami, disertai Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kakak pendeta musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Markus pasal 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Markus 13